Latar belakang Revolusi Indonesia. Pada awalnya, muncul berbagai macam organisasi dan pergerakan besar-besaran untuk meraih kemerdekaan Indonesia, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Mereka semua menggunakan cara yang jitu dengan mengirim wakil mereka ke Dewan Rakyat untuk berdiplomasi agar pihak Belanda memberikan kedaulatan dan hak otonom kepada Indonesia. Adapun kependudukan oleh Jepang di wilayah Indonesia dalam kurun waktu 3,5 tahun, dan itu menjadi suatu titik penting dalam lahirnya Revolusi Nasional Indonesia, di mana pihak Belanda hanya mampu mempertahankan sedikit daerah penjajahan di wilayah Hindia Belanda. Tetapi dalam kurun waktu 3 bulan saja, Jepang berhasil menguasai Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Setelah itu, Jepang membuat strategi jitu dengan mengambil hati dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal tersebut yang membuat adanya berbagai organisasi perjuangan di seluruh Indonesia. Waktu Agustus 1945, pemerintahan dari Republik Indonesia telah terdiri dari Jakarta. Lalu kabinet presidensial dibentuk di mana Soekarno sendiri sebagai pemimpin tertinggi. Lalu Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk dan bertujuan untuk membantu presiden. Juga memiliki fungsi yang hampir sama sebagai badan legislatif. Dengan dibentuknya pemerintahan pusat di Jakarta, beberapa raja di daerah-daerah menyatakan bahwa untuk menggabungkan diri ke pemerintahan pusat, dan ada juga yang menolaknya, terutama raja yang bersekutu dengan Belanda. Pemerintahan Indonesia yang baru saja dibuat dengan waktu yang cepat, karena bangsa Indonesia khawatir jika pihak Belanda berusaha kembali untuk merebut wilayah Indonesia. Di dalam konferensi antara panglima dari militer pada setiap divisi di Yogyakarta, seorang berumur 30 tahun yang merupakan mantan dari guru sekolah, yaitu Sudirman, terpilih untuk menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Di saat mulai tersebarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke berbagai wilayah dan pulau, pada awalnya banyak dari rakyat Indonesia yang tidak percaya karena jauh dari ibu kota. Dan setelah berita tersebar dengan luas, banyak rakyat menyatakan pro dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam keadaan tersebut terjadilah kekosongan kekuatan luar yang menduduki wilayah Indonesia. Karena dari pihak Jepang dan pihak Belanda dalam keadaan yang sangat lemah. Oleh karena itu, keadaan politik tersebut menjadi suatu kesempatan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pada bulan September 1945, pemerintahan Republik yang dibantu oleh berbagai organisasi dari rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur utama seperti stasiun kereta api dan tren di berbagai kota besar di Pulau Jawa. Pada bulan September 1945, golongan muda Indonesia menyatakan ikrar agar kemerdekaan Indonesia segera terwujud. Sisi lain dari pihak Belanda memberikan tuduhan kepada Soekarno dan Hatta yang telah bersekutu dengan Jepang. Ada juga pemerintahan Hindia Belanda yang telah menerima dana sebesar puluhan juta dolar dari pihak Amerika Serikat untuk membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Perjanjian Linggarjati. Belanda melakukan usaha perundingan dengan wakil-wakil Republik Indonesia. Konferensi antara kedua belah pihak diadakan di bawah pemimpin yang netral seorang komisi khusus dari Inggris yang bernama Lord Killer. Tempatnya berada di Bukit Linggarjati dekat dengan kota Cirebon, dan tercapailah suatu tujuan pada tanggal 15 November 1946 yang berisikan pokoknya, yaitu Belanda mengakui secara
de facto Republik Indonesia dengan kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling akhir pada tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan juga Belanda sepakat untuk bekerja sama membentuk Republik Indonesia yang serikat. Yang salah satunya bagiannya yaitu Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Indonesia Serikat akan menjadi milik Uni Indonesia Belanda dengan Belanda. Curaçao dan Suriname. Hal tersebut untuk memajukan kepentingan bersama di dalam hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan, ekonomi, dan kebudayaan. Indonesia Serikat juga akan mengajukan diri sebagai anggota dari PBB. Maka setiap perselisihan yang ada diselesaikan melalui arbitrase. Kedua delegasi Indonesia pulang ke Jakarta. Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman 2 hari kemudian, tanggal 15 November 1946 di rumah Sejahril, Jakarta, berlangsunglah musyawarah tentang perundingan Linggarjati, di mana Sejahril menjadi panggung jawab jika ada yang tidak beres. Kelelahan dari Perang Dunia II di wilayah Eropa menyebabkan situasi Belanda saat itu sangatlah lemah, dan pihak Jepang tidak terlalu tertarik kembali untuk menduduki wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang dulunya dikuasai Jepang, maka tentara Australia yang diikuti dengan pasukan Belanda bergerak cepat untuk mengambil alih, dan tidak ada perlawanan yang berarti dari tentara Australia. Sangat mudah untuk mengambil alih kembali beberapa daerah di bagian timur Indonesia. Ada juga pihak Inggris yang berusaha untuk menguasai jalannya pemerintah sipil di wilayah Jawa. Pihak Belanda juga berkeinginan untuk mengambil pemerintah kolonial dengan dibantu Nica untuk terus-menerus mengklaim akan kedaulatan wilayah Indonesia. Pertama kali tentara Inggris mendarat di beberapa wilayah serta Palembang, seperti Palembang, Padang, Medan, Semarang, dan Surabaya. Agresi militer Belanda I, yaitu di awal-awal Republik Indonesia berdiri terdapat banyak sekali ujian yang dilalui. Pasca Perang Dunia II, Sekutu mengambil alih wilayah bekas jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Namun kedatangan Inggris justru disambut dengan pertempuran di berbagai daerah. Salah satunya karena kedatangan mereka dibonceng oleh Nika yang menimbulkan kemarahan rakyat. Pertempuran terjadi di banyak tempat sehingga membuat Inggris mengirim Lord Gilleran ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan di antara Indonesia dengan Belanda dengan hasil ditangani Pemberontakan komunis di Indonesia. Tanggal 18 September 1948 dalam sebuah kelompok yang bernama Republik Soviet Indonesia dibentuk di wilayah Madiun. Pendirinya adalah anggota dari PKI yang berkeinginan untuk melakukan suatu pemberontakan terhadap kepemimpinan Soekarno-Hatta. Pertempuran penuh antara PKI dan TNI dan akhirnya dimenangi oleh pihak TNI dalam jangka waktu beberapa minggu, dan pemimpinnya Fuso terbunuh dalam perang itu. Di dunia internasional, pihak dari Republik Indonesia memegang teguh kebijakan anti-komunis. Dampak revolusi nasional di Indonesia. Pada masa ini sekitar dari 100.000 sampai 200.000 perkiraan jiwa meninggal dalam peperangan baik tentara maupun sipil. Ada juga sekitar 1.200 tentara hilang atau dibunuh pada tahun 1945 sampai 1946 di Jawa dan Sumatera, dan juga dari tentara Belanda tewas dalam jumlah sekitar 5.000 tentara. Gerakan Revolusi Indonesia tersebut
memberikan dampak pada kondisi dari sosial dan ekonomi Indonesia, seperti kekurangnya bahan bakar dan bahan pangan. Setelah hal tersebut terjadinya, Republik Indonesia mengatur ulang segala hal di segala bidang yang sebelumnya mengalami pemblokadean oleh pihak Belanda.